Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mengawali aktivitas kita pada hari ini, marilah kita terlebih dahulu bersekutu dengan Tuhan melalui firman-Nya. Kita persiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara kekasih, kita bersyukur bahwa saat ini kita telah tiba di bulan Juni tahun 2023. Tepatnya hari ini Sabtu tanggal 3 Juni. Itu artinya bahwa hampir setengah perjalanan kita di tahun 2023 ini sudah akan kita lalui di dalam pertolongan Tuhan. Apa yang terjadi dalam hampir setengah tahun ini, bagaimana kehidupan saudara, dan bagaimana pula kita mampu menjalani di tahun ini hingga akhirnya, bahkan di tahun-tahun yang akan datang yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Marilah kita terlebih dahulu mengingat kembali siapakah kita sesungguhnya di hadapan Tuhan. Marilah kita membaca kitab Kejadian pasal 2 ayat 7 berbunyi demikian. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Saudara kekasih, jika kita membaca bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi ini, mulai dari penciptaan terang hingga sebelum menciptakan manusia, kita dapat melihat bahwa Tuhan menciptakan segalanya hanya dengan firman-Nya. Ternyata berbeda dengan penciptaan manusia yang telah kita baca bersama-sama dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 7 hari ini. Kita dapat melihat bahwa penciptaan manusia itu diciptakan oleh Tuhan melalui suatu proses pembentukan yang diambil dari debu tanah sampai Tuhan menghembuskan nafas kehidupan sehingga manusia itu hidup dan dikenal sebagai makhluk hidup. Penciptaan yang demikian yang sangat berbeda itu tentu mengingatkan kita bahwa dalam hidup kita yang ada seperti sekarang ini, kita bisa melakukan banyak hal, kita bisa merenungkan banyak hal. Sesungguhnya karena kita masih hidup, karena Tuhan masih ada di dalam kita, yaitu melalui hembusan nafas kehidupan yang diberikan. Artinya, ketika Tuhan mengambil itu kembali, maka kita akan berpulang menjadi debu tanah. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara kekasih, kita yang sadar
bahwa tanpa Tuhan, hidup kita tidak lebih dari sekedar butiran debu semata. Diajak untuk lebih memaknai hidup kita lagi secara benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Kita yang sadar dan mengakui bahwa kita hidup hanya karena nafas kehidupan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Diajak untuk pertama, hendaknyalah kita tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan, Sang Pemberi kehidupan itu sendiri. Yang kedua, hendaknyalah kita selalu mentautkan hidup kita kepada Dia. Sebab tanpa Dia, hidup kita tidak lebih dari sebutiran debu yang mati. Yang terakhir, saya mengajak kita untuk tetap memelihara kehidupan yang saat ini masih bisa kita nikmati dengan selalu mengucap syukur kepada Tuhan melalui segala perbuatan kita yang berkenan di hadapannya, yaitu dengan melakukan perintah-perintah Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, jika kami ada hingga saat ini, itu adalah karena kasih Tuhan yang telah memberi kami nafas kehidupan. Tuntunlah kami Tuhan untuk tetap menjadi manusia yang hidup dan berkenan di hadapan Tuhan, dengan kami selalu mentautkan hidup kami kepadamu, dengan kami selalu merendahkan diri kami di hadapan Tuhan, dan dengan selalu mengucap syukur atas kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih Bapa, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.